Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan hari yang telah kita lalui penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk klarifikasi soal isu saya menjual rumah untuk biaya politik menjelang pemilu 2024. Jadi semalam saya kedatangan beberapa tamu, diantaranya ada senior yang mempertanyakan apakah benar saya menjual rumah untuk kepentingan biaya politik tahun 2024. Sebenarnya isu menjual rumah untuk kepentingan biaya politik atau secara ekstrim, informasi sampai kepada saya menjual rumah untuk biaya membeli suara rakyat, itu bukan hanya sekali dua kali. Sebelumnya telah ada beberapa kawan yang menyampaikan informasi kepada saya tentang hal itu. Karena memang postingan penjualan rumah itu saya posting di media sosial. Nah, terkait dengan hal ini ingin saya tegaskan. Pertama, ingin saya tegaskan bahwa saya menjual rumah tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi murni saya menjual rumah karena saya sedang membutuhkan dana yang lumayan besar untuk biaya pendidikan anak saya. Terutama anak saya yang sedang kuliah di Universitas Islam Indonesia Jogja. Nah, karena saya menganggap pendidikan itu adalah investasi masa depan buat anak-anak saya, maka saya harus mengorbankan apa saja termasuk menjual rumah. Kedua, kenapa saya ingin tegaskan pula bahwa saya tidak ada keinginan untuk melakukan transaksional dalam berpolitik, karena pertarungan atau kompetisi di pemilu 2024 itu bukan hanya kompetisi meraih kekuasaan, tapi juga soal kompetisi mempertahankan atau memperjuangkan gagasan. Gagasan utamanya adalah perubahan. Apa itu yang harus berubah? Soal cara, soal adab, soal moral, itu juga harus berbeda dan harus berubah. Jika tidak, orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya ide untuk membangun negeri, membangun daerahnya, membangun negara, sampai kapanpun tidak akan pernah memiliki kepercayaan untuk bertarung dengan para pemodal. Nah, kalau semua akhirnya menarik diri dari kehidupan politik ini, maka semakin hari, semakin lama, bahkan seterusnya, dunia politik ini akan dikuasai oleh oligarki. Nah, sampai sejauh mana kemudian kita bertarung untuk memenangkan itu, tentu saja perlu gerakan bersama, perlu kesadaran bersama, perlu turun tangan bersama. Tidak bisa membiarkan kawan berjuang sendiri-sendiri. Tapi menunggu untuk bisa bersama-sama tentu saja sangat berat. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Dan saya berusaha untuk memulai itu. Jadi perubahan pertama yang harus saya lakukan adalah tidak melakukan cara yang sama dengan cara yang dilakukan oleh para pemodal atau kaum oligarki. Bukan hanya karena persoalan saya tidak memiliki modal, tidak memiliki uang. Ada beberapa orang yang justru datang itu menawarkan modal, tapi dengan kompensasi yang menurut saya juga membebani saya ke depan. Maka dengan hormat saya tolak itu. Dengan rendah hati saya tidak mau menerimanya, karena itu pasti bisa menyandra saya nanti. Saya pikir itu mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami itu. Poinnya
bahwa pertarungan ke depan bukan hanya soal pertarungan merebut kekuasaan, tapi juga mempertahankan gagasan, mempertahankan kebenaran yang diyakini, mempertahankan kebaikan. Kalau kita meyakini bahwa itu tidak baik, maka semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kita harus menghindarinya. Jika kita meyakini bahwa tindakan-tindakan yang akan kita lakukan adalah sebuah kebaikan, adalah sebuah kebenaran, maka seoptimal mungkin kita juga harus memperjuangkannya. Politik uang, siapapun, pasti itu bersepakat, itu bukan cara-cara yang terhormat, bukan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang bermoral dan beradab. Maka kalau pemahamannya seperti itu, kalau konsepsi seperti itu diaminkan, mestinya orang yang punya nalar waras itu tidak akan melakukannya, bahkan berjuang melawan atau menolaknya secara bersama-sama. Tapi karena kemungkinan tingkat kepercayaan diri, buntunya cara berpikir, atau kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan dalam kompetisi pemilu 2024, orang kemudian mengabaikan yang diyakini itu juga dilarang oleh agama dan Tuhannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.